Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semakan sayang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran kimia untuk minggu ini. Pada pertemuan kali ini, kalian sudah memasuki KD 3.2, yaitu struktur atom. Tapi sebelumnya, jangan lupa berdoa ya, supaya selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik anak-anak, untuk bab yang kedua ini, kalian akan belajar mengenai struktur atom. Ada yang sudah tahu apa itu atom? Nah, mari kita bahas bersama. Struktur atom. Kata atom ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A artinya tidak, dan tomos artinya dapat dibagi. Sehingga atomos itu artinya adalah tidak dapat dibagi. Nah, konsep dasar ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang ahli kimia dari Yunani pada awal abad keempat sebelum Masehi. Nah, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, teori tentang atom juga mengalami perkembangan. Ada beberapa perkembangan model atom, di antaranya yang pertama yaitu model atom Dalton. Yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Bohr. Dan yang terakhir adalah model atom modern. Mari kita bahas satu persatu ya, dari model atom Dalton. Nah, di sini ada gambarannya untuk model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, dan atom Bohr. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dan masih memiliki sifat unsur tersebut. Digambarkan seperti bola pejal bulat ya, seperti ini, bisa dilihat gambarnya. Nah, tetapi model atom ini memiliki beberapa kelemahan karena ternyata atom ini bukan suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, melainkan di sini masih ada bagian-bagian dari subatom, yaitu seperti proton, neutron, dan elektron. Kemudian teori dari atom Dalton ini dikembangkan oleh yang kedua, yaitu dari teori atom Thomson. Nah, menurut Joseph John Thomson, atom itu merupakan suatu bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron bermuatan negatif. Jadi tadi kalau menurut Dalton itu atom itu bulat, tidak dapat dibagi lagi, ternyata pada atom tersebut masih ada subatom ya. Nah, untuk model atom Thomson ini digambarkan bulat, kemudian di dalamnya terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau kalian misalkan lupa model atom Thomson itu, kalian gambarkan aja, bayangkan seperti roti kismis ya, kalau model atom Thomson seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu model atom dari Rutherford. Ernest Rutherford ini menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi di sini gambarannya seperti tata surya ya, seperti ini ya. Jadi di sini ada inti atom, kemudian ada muatan positif dan elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Gambarnya seperti tata surya ini ya, supaya mudah diingat. Jadi kalau kalian lupa teorinya, bayangkan saja model atomnya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu model atom Bohr.
Nah, di sini nama aslinya yaitu nama lengkapnya Niels Bohr menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu. Nah, di sini sudah ditemukan lintasan-lintasan elektron. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom pada suatu lintasan elektron. Lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga. Lintasan elektron ini disebut juga dengan kulit elektron atau kulit atom atau orbital. Lintasan elektron, kulit atom atau kulit elektron atau orbital. Nah, di sini elektron menempati kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu model atom modern. Teori atom modern ini dikemukakan oleh Schrödinger. Ya, jadi ada letak dan kedudukan elektron dalam suatu atom itu tidak dapat dipastikan. Letak dan kedudukan elektron dalam atom hanyalah sebuah kemungkinan atau kebolehjadian ditemukan elektron. Jadi di sini ada yang kalau tadi kita kenal di atom Bohr itu ada orbital, ternyata dalam orbital itu masih ada suatu daerah atau tempat ditemukannya atau kebolehjadian adanya elektron, yaitu orbit. Ya, orbit dan orbital ya jadinya ya, orbit, orbital. Ya, itu tadi teori tentang atom ada 5 teori atom. Dari yang pertama yaitu atom Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, kemudian atom Bohr dan teori atom modern. Ya, jadi tadi sudah kita bahas perkembangan model atom. Kemudian kita yang selanjutnya akan membahas partikel dasar atom. Nah, ada 3 partikel dasar atom, yaitu elektron, proton, dan neutron, yang masing-masing memiliki karakteristik atau sifat dan posisi yang berbeda di dalam atom. Nah, bagiannya seperti ini. Jadi atom itu tersusun atas elektron dan inti atom, yaitu proton, dan kalau inti atom terdiri atas proton dan neutron. Yang pertama yaitu elektron. Elektron itu bermuatan negatif, ditemukan jadi ini berdasarkan hasil eksperimen dari Crookes, Thomson, dan Millikan. Jadi elektron adalah sebuah partikel dasar atom yang bermuatan negatif. Kemudian yang kedua yaitu proton, partikel yang bermuatan positif yang terdapat di dalam inti atom. Itulah yang dinamakan dengan proton. Kemudian yang terakhir yaitu neutron. Neutron yaitu partikel dengan massa hampir sama dengan proton, namun tidak bermuatan. Jadi intinya atom itu terdiri atas subpartikel atom yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron negatif, proton positif, dan neutron tidak bermuatan. Selanjutnya yaitu mengenai notasi atom. Nah, di sini ada lambang X, kemudian ada A dan Z. Penentuan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom atau nukleon dan penentuan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom dapat digambarkan dengan notasi atom. Ini notasinya tadi sudah saya sampaikan. Ada lambang unsur X, A, dan Z. X ini adalah simbol atom, kemudian A adalah nomor massa. Ingat, kalau yang atas itu nomor massa, kemudian Z yang bawah itu adalah nomor atom. A, nomor massa ini adalah jumlah proton dan neutron. Jumlah proton dan neutron. Sedangkan Z, nomor atom ini adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi dalam atom unsur itu jumlah
proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, kita aplikasikan ya ke dalam contohnya. Nah, ini tadi keterangannya sudah saya sampaikan. Nah, misalnya ini ada atom Ne1810. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa nomor atomnya, berapa nomor masanya, berapa jumlah proton, neutron, dan elektron. Ne1018. Nah, berarti nomor atomnya adalah 10. Ingat nomor atom itu yang bawah. Kemudian nomor masanya yang atas ini 18. Kemudian jumlah proton itu sama dengan nomor atom, sama dengan elektron, yaitu 10. Elektronnya juga 10. Kemudian jumlah neutron. Jumlah neutron yaitu nomor massa dikurangi jumlah proton. Sehingga di sini nomor massanya 18. Jumlah protonnya berapa? 10. Sehingga neutronnya 18 min 10 yaitu 8. Itu contohnya ya. Nanti yang selanjutnya bisa kalian coba sendiri di rumah apakah sudah betul atau belum. Kemudian, nah ada ion. Masih ingat nggak kalian tentang ion? Di SMP kalian sudah pernah belajar tentang ion. Apa itu ion? Ya, betul ya. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Jadi bisa positif, bisa negatif. Ion yang bermuatan positif, masih ingat namanya apa? Yaitu kation. Sedangkan ion yang bermuatan negatif namanya adalah anion. Jika atom melepas satu elektronnya, akan bermuatan atau membentuk ion positif. Ya, ion positif 1, melepas satu elektron. Nah, jadi ion kalau atom melepas elektron artinya kan dia kehilangan elektron. Kalau kehilangan elektron, kalau tadi kan elektron muatannya negatif ya. Kalau kehilangan elektron otomatis dia akan bermuatan positif. Sudah dilepas elektronnya. Kemudian nah nanti dilihat contohnya di sini. Ya nih, contohnya, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam ion berikut. Di sini ada Na. Na yaitu simbol dari natrium. Natrium mempunyai nomor atom 11 dan nomor massa 23. Na plus artinya dia melepas satu elektron. Nah, maka berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya yaitu 11, sama dengan nomor atom. Kemudian karena tadi membentuk ion Na+, maka dia melepas satu elektron. Sehingga jumlah elektronnya yang tadinya 11 karena dilepas 1 maka menjadi 11 min 1 yaitu 10. Sedangkan jumlah neutronnya itu maaf ini harusnya 23 ya, 23 min 11 yaitu 12 harusnya di sini. Nah, ini ada lagi contohnya, coba perhatikan. Ini sama seperti tadi. Na nomor atom 11, kemudian nomor massa 23. Ini awalnya ini atom netral. Atom netral artinya atom tidak bermuatan. Jumlah elektronnya sama dengan 11. Jumlah protonnya 11 dan neutronnya 12. Nah, di sini Na melepas satu elektron. Na melepas satu elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang, yang tadinya 11 karena melepas satu elektron menjadi 10. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya itu tetap atau tidak berubah. Jadi kalau ion itu yang berubah hanya jumlah elektronnya. Contoh lagi ya, ini ada Be. Be yaitu berilium.
Atom netral Be, ini di sini nomor atomnya 4, nomor masanya 9, sehingga jumlah elektronnya 4, protonnya 4, dan neutronnya 9 min 4, yaitu 5. Nah, atom berilium ini melepas berapa di sini? Dia melepaskan 2 elektron. Sehingga di sini elektronnya yang tadinya 2, karena dilepas 2 menjadi 2, yaitu 4 min 2, 2. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya tidak berubah, yaitu tetap 4 dan 5. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu tadi ion positif melepas. Sekarang ion negatif atau anion. Contohnya di sini ada Cl yaitu klor. Klor mempunyai nomor atom 17, nomor massa 35. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya yaitu 17. Ingat di sini, jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah protonnya sama dengan 17. Berapa neutronnya? Neutronnya kan tadi nomor massa dikurangi jumlah proton, yaitu 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Nah, atom Cl. Nah, kalau plusnya di sebelah kanan, ini artinya dia menangkap ya. Kalau tadi kita lihat coba bedanya dengan yang positif kation. Kalau tadi ini tanda plusnya, plus elektronnya itu ada di sebelah kanan, artinya melepas. Sedangkan untuk anion di sini tanda plusnya ada di sebelah kiri. Artinya atom Cl ini menangkap berapa di sini? Menangkap 1 elektron. Karena 1 sebenarnya nggak perlu ditulis ya, angka 1 di depan elektron sini. Tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Nah, Cl menangkap 1 elektron sehingga membentuk ion Cl-. Ya, Cl-. Sehingga elektronnya, karena tadi dia menangkap, berarti kan dia memperoleh elektron lagi ya. Yang tadinya elektronnya 17, kemudian bertambah 1 menjadi 18. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya itu tidak berubah atau tetap. Contoh lagi ya. Nah, di sini ada atom P. P, ada yang tahu P itu apa? Fosfor ya. Fosfor atau fosfor, tapi simbolnya itu P. Atom P dengan nomor atom 15 dan nomor massa 31. Nah, kita bisa menentukan jumlah elektronnya sama dengan 15, protonnya 15, dan neutronnya sama dengan 16. Di sini atom P menangkap berapa elektron? Ya, 3 elektron ya. Sehingga membentuk P3-. P3-. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa jumlah elektron dari atom P setelah menangkap 3 elektron. Yang tadinya 15, dia menangkap 3 elektron, sehingga elektronnya berubah menjadi 18. Jumlah proton dan neutronnya tetap. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau ion, ya baik ion positif maupun ion negatif, itu setelah dia melepas atau menangkap elektron, yang berubah hanya jumlah elektronnya. Ketika dia melepas elektron berarti dia akan bermuatan positif. Sedangkan atom ketika dia menangkap elektron akan bermuatan negatif. Paham ya anak-anak ya? Ya, kalau sudah kita lanjutkan, yaitu, nah ini ada latihannya. Contoh yang pertama dulu ya. Di sini ada K. K itu simbol dari kalium. Nomor atomnya 19, nomor masanya 39. Nah, di sini K+. K+ berarti dia melepas atau menangkap. Ayo. Karena dia positif berarti dia kehilangan elektron ya. Artinya dia melepas elektron sebanyak berapa? 1, karena hanya plus. K+. Nah, ini dari sini kita bisa menentukan nomor atomnya berapa? Jelas 19 ya. Nomor masanya berapa? Nah, ini nomor masanya 39. Berapa jumlah protonnya? Ayo, masih ingat nggak tadi cara menghitung jumlah proton? Yaitu
Nah, jumlah proton kan sama dengan jumlah ini ya, elektron sama dengan nomor atom, sehingga jumlah protonnya 19. Berapa jumlah neutronnya? Neutron itu nomor massa dikurangi jumlah proton. Berapa? 20. Berapa jumlah elektronnya? Nah, ini jangan terkecoh di sini. Ingat, dilihat di sini adalah ion ya, bukan atom netral. Jadi kalau atom netralnya yaitu K, hanya K. Jumlah elektronnya berapa? 19. Karena tadi dia melepas satu elektronnya membentuk K+, maka jumlah elektronnya berkurang 1. Sehingga jumlah elektronnya adalah 18. 19 min 1 ya, 18. Nah, contoh lagi ini atom brom. Atom brom, kita bisa menentukan jumlah nomor atomnya 35, nomor masanya berapa? 80. Kemudian berapa jumlah protonnya? Itu 35. Berapa jumlah neutronnya? 80 dikurangi 35. Berapa? Ya, 45. Sedangkan jumlah elektronnya yaitu, karena tadi ini ya, kita lihat Br min. Br min berarti dia menangkap atau melepas? Ya, dia menangkap elektron. Berapa? Min berarti 1. Dia menangkap 1 elektron. Yang tadinya elektronnya 35, karena menangkap 1 elektron, sehingga jumlah elektronnya bertambah 1 menjadi 36. Nah, ini untuk selanjutnya ada atom aluminium. Al3+, menangkap atau melepas? Ya, betul, melepas ya. Berapa elektron? Ya, 3 elektron. Nah, nanti kita bisa menentukan nomor atomnya berapa? 13. Nomor masanya berapa? 27. Kemudian jumlah protonnya 13. Kemudian neutronnya 27 kali 13 yaitu 14. Sedangkan jumlah elektronnya, karena dia melepas 3 elektron, yang tadinya 13 berkurang 3 menjadi 10. Yang terakhir nih ada O. O adalah simbol dari oksigen ya. O2 min artinya dia menangkap 2 elektron. Menangkap 2 elektron. Berapa nomor atomnya? Ya, 8, betul. Kemudian berapa nomor masanya? Ya, betul ya, 16. Berapa jumlah protonnya? 8. Berapa jumlah neutronnya? 16 dikurangi 8 yaitu 8. Dan berapa jumlah elektronnya? Ingat tadi dia menangkap berapa? 2 elektron, sehingga bertambah 2. Yang tadinya 8 menjadi 10. Paham ya anak-anak ya? Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya di rumah. Kita lanjutkan dengan, nah, dalam struktur atom ini ada beberapa istilah, yaitu ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, ada yang tahu apa itu isotop, apa itu isobar, isoton, isoelektron? Bukan isobabat ya, walaupun di sini ada iso-iso, tapi bukan isobabat. Nah, kita lihat satu persatu ya, apa itu isotop? Isotop yaitu atom-atom yang memiliki jumlah proton atau nomor atom yang sama. Sedangkan isobar adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton dan neutron yang sama. Sedangkan isoton adalah yang mempunyai neutron yang sama. Nah, kalau dengan teori seperti ini mungkin kalian agak masih bingung ya. Kita langsung aja ke contohnya. Isotop. Nah, dari pengertian tadi, isotop adalah atom-atom dari suatu unsur. Nah, kalau isotop ini unsurnya sama ya, unsurnya sama, tetap memiliki jumlah nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Contohnya, jadi beberapa unsur di sini mempunyai isotop di alam itu lebih dari 1 ya. Misalnya di sini ada atom Cl. Atom Cl itu ada atom Cl35, ada Cl17. Atom Cl di sini nomor kita lihat ya, unsurnya sama-sama Cl. Nomor atomnya juga sama 17. Sedangkan nomor masanya yang berbeda.
inilah yang disebut dengan isotop. Jadi bawahnya sama, atasnya beda. Kemudian atom karbon. Atom karbon di alam itu ada atom karbon 12, 13, dan 14. Nah, di sini nomor atomnya sama, 6, 6, 6 ya, tetapi kita lihat nomor masanya berbeda. Paham ya, isotop ya? Isotop, pokoknya nomor atomnya sama, nomor masanya berbeda. A-nya sama, Z-nya berbeda. Kemudian isobar. Apa itu isobar? Ya, kalau tadi nomor atomnya yang sama, kalau ini nomor masanya yang sama. Kita lihat contohnya. Atom nitrogen dan atom karbon. Nah, atom nitrogen nomor atomnya 7, nomor masanya 14. Atom karbon nomor atomnya 6, nomor masanya 14. Kita lihat di sini. Nomor atomnya beda, tetapi nomor masanya sama. Itu yang disebut dengan isobar. Kemudian contoh lagi. Ada atom natrium dan Mg. Apa itu Mg? Magnesium. Na nomor atomnya 11, kemudian nomor masanya 24. Sedangkan Mg nomor atomnya 12, nomor masanya 24. Sama-sama ya, nomor masanya 24, tetapi nomor atomnya yang berbeda. Jadi kalau ini atasnya sama, bawahnya berbeda. Yang selanjutnya yaitu isoton. Ton, neutron ya. Nah, lebih sama ton dengan neutron. Kita kalau lupa ya, ton berarti neutronnya itu yang sama. Neutronnya sama. Kalau ada atom yang neutronnya sama, berarti itu namanya isoton. Contohnya atom P. P itu nomor atomnya 15. Nomor masanya 31. Dan S. Apa itu S? Ya, betul ya, sulfur atau belerang. Nah, di sini S nomor atomnya 16, nomor masanya 32. Kita lihat P. Berapa jumlah neutron atom P? Kita hitung ya. Tadi masih ingat menghitung jumlah neutron? Ya, nomor massa dikurangi jumlah proton. Berapa? 31 min 15 berapa? 16. 16 ya, jumlah proton dari jumlah neutron dari fosfor. Kemudian kita lihat atom S, sulfur. Nomor atomnya 16, nomor masanya 32. Berapa jumlah neutronnya? 32 min 16, yaitu 16 ya. Berarti sama ya. Tadi ini juga punya jumlah neutron 16, ini juga punya jumlah neutron 16. Itu yang disebut dengan isoton. Contoh lagi, Ca. Ca atau kalsium. Nah, di sini ada K, berarti kalium. Jangan terbalik ya. Ca itu kalsium, kalau K yaitu kalium. Kalsium dan kalium. Ca20, nomor atomnya, nomor masanya 40. Kemudian kalium, nomor atomnya 19, nomor masanya 39. Kita hitung berapa jumlah neutron atom kalsium, yaitu 40 min 20, berapa? 20. Sedangkan K 39 min 19 juga sama ya, 20. Sehingga ini yang disebut dengan isoton. Nah, yang terakhir yaitu isoelektron. Nah, dari judulnya saja kita sudah tahu ya, bahwa ini adalah atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang sama. Contohnya, di sini ada ion aluminium 3+, kemudian O2- dan Ne. Ne yaitu neon. Aluminium 3+ mempunyai jumlah proton sebanyak 13. Kemudian jumlah neutronnya yaitu 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Kemudian jumlah elektronnya, karena tadi dia melepas elektron sebanyak 3, maka jumlah elektronnya yang tadinya 13 menjadi 10. Atom oksigen 2- mempunyai jumlah proton sebanyak 8, neutron 8, dan elektron. Dia menangkap atau melepas? Menangkap 2 elektron, sehingga jumlah elektron yang tadinya 8 menjadi 10. Kemudian
Ne, neon, jumlah protonnya 10, jumlah neutronnya 10, jumlah elektronnya juga 10. Jadi antara aluminium 3+, O2- dan Ne mempunyai jumlah elektron yang sama, yaitu 10. Ini yang disebut dengan isoelektron. Nah, dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa untuk teori atom mengalami beberapa perkembangan, yaitu mulai dari model teori atom Dalton, atom Thomson, Rutherford, kemudian atom Bohr, dan atom modern. Untuk lebih mudah memahami, kalian bisa melihat atau membayangkan saja gambar model atomnya. Kemudian ada istilah dalam struktur atom, yaitu ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya di rumah ya, diulangi lagi ya supaya lebih jelas. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari guru-guru yang lainnya. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.